Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita bertemu kembali di mata pelajaran teknologi layanan jaringan. Kali ini kita memasuki pertemuan yang ketiga, masih di materi kompetensi dasar memahami ragam aplikasi komunikasi data. Kemarin kita sudah bahas mengenai sejarah komunikasi dan perkembangan komunikasi. Kali ini kita akan melanjutkan ke materi mengenai karakteristik komunikasi data. Jadi kita masuk ke tahap ketiga yang mengenai karakteristik komunikasi. Konsep komunikasi data sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah bentuk penyampaian ide atau gagasan kepada orang lain yang semula cenderung dilakukan secara langsung dan verbal. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas proses komunikasi data atau karakteristik komunikasi data. Nah, untuk kali ini saya jelaskan secara diagram bahwa proses komunikasi data itu ada beberapa tahapan. Yang pertama itu ada sender ya, kemudian ada protokol, kemudian yang terakhir ada receiver, kemudian di sana ada alat atau media transmisinya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari bagian ini ya, ini sender ya, sender kemudian dia memberikan informasi melalui media transmisi, kemudian diterima oleh protokol, dan selanjutnya nanti dikirimkan lagi ke receiver melalui media transmisi. Jadi proses komunikasi itu ada 5 tahapan atau 5 elemen yang harus ada pada proses komunikasi. Yang pertama sender ya. Nah, untuk sender, apa sih sender itu? Nah, sender itu kalau kita lihat pada tabel berikut ya, ada 5 elemen komunikasi data. Yang pertama sender. Ini yang tadi kita lihat ya di bagian sender, yang fungsinya adalah sebagai peralatan yang memulai sesi komunikasi dengan mengirim data terlebih dahulu. Jadi fungsinya dia pengirim ya, pengirim, mulai mengirimkan, mulai pertama kali komunikasi data itu yang namanya sender, itu pengirim. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya di sini ada handphone ya. Kalau kita mau komunikasi dengan orang lain yang jaraknya tidak dekat sama kita, pasti melakukan apa? Melalui alat yang namanya sender. Nah, itu telepon bisa, komputer juga bisa, laptop bisa, IP kamera bisa. IP kamera ini biasanya untuk CCTV, kemudian kamera sama, terus touchscreen juga yang ada di HP itu namanya sender atau alat ya, yang memulai sesi komunikasi dengan mengirim data terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, elemen data itu ada yang namanya receiver atau penerima, berfungsi ya, receiver yang berfungsi peralatan yang digunakan untuk menerima data dan menerjemahkan dalam bahasa yang dimengerti oleh manusia. Jadi penerima ini adalah peralatan ya, yang digunakan untuk menerima data dan menerjemahkannya ke dalam bahasa yang dimengerti oleh manusia. Jadi dia sebuah alat ya, yang fungsinya untuk menerjemahkan data
karena data dibagi beberapa bagian, nanti kita bahas materi selanjutnya. Jadi receiver ini adalah alat untuk menerima sebuah data kemudian menerjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh manusia. Contohnya handphone, komputer, laptop, televisi, dan radio ya. Sama ini semua receiver. Handphone, kalau kita nerima telepon itu contohnya. Kalau tadi kalau kita mulai telepon, kalau ini untuk menerima telepon. Komputer seperti menerima email, menerima IP jaringan. Kemudian laptop sama, televisi juga sama, dan radio juga. Itu yang kedua, elemen yang kedua yaitu receiver atau penerima. Kemudian elemen yang ketiga itu message. Nah, message ini kalau bahasa Indonesia pesan atau data. Fungsinya itu data berupa analog atau digital ketika diterima oleh receiver akan dikonversi ke dalam bahasa yang dimengerti oleh manusia. Ini message atau pesannya atau data. Data ini dibagi menjadi dua. Tadi sudah dikatakan, nanti materi selanjutnya ada. Data itu dibagi dua menjadi antara data analog dan data digital. Nah, di sini message ini dia mengkonversikan salah satu data atau data keduanya ke dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh manusia. Contohnya teks ya, karakter, gambar, audio, dan video. Nah, ini kalau misal teks kayak WA, karakter kalau ada animasi, gambar, audio itu model pesan atau message-nya, datanya ya, baik digital maupun analog. Kemudian yang keempat, protokol ya, protokol atau aturan, standar aturan yang disepakati ya. Jadi protokol ini aturan atau standar yang disepakati dan digunakan secara bersama-sama baik di sisi sender pengirim maupun receiver penerima. Jadi ada aturan yang jelas, standarnya ketika kita pengen berkomunikasi disebut dengan protokol. Contohnya TCP/IP, UDP, SSH, HTTP, HTTPS ya. Itu yang keempat, elemen komunikasi data. Yang kelima adalah media ya. Media merupakan sarana yang berperan menyalurkan dan mengalirkan data, baik data analog maupun data digital. Jadi media ini bukan media handphone tapi sarana, alat untuk menyalurkan informasi tersebut. Contohnya kabel UTP ya. Kabel UTP, STP, koaksial, fiber optik, dan udara. Itu contoh dari media transmisi. Nah, kemudian setelah kita memahami elemen ya, elemen dari komunikasi data, ada beberapa yang mempengaruhi komunikasi data, yaitu yang pertama proses pengiriman ya. Proses pengiriman ini dilakukan atau dikirimkan oleh sender, akan dikonversi dalam bentuk data analog atau digital yang kemudian ditransmisikan melalui media transmisi dengan aturan protokol yang telah distandarisasi. Jadi proses pengiriman ini pertama dilakukan oleh sender atau pengirim, kemudian dikonversi dalam bentuk data digital atau analog, kemudian dikirimkan melalui media transmisi dengan aturan yang sudah distandarisasi bersama. Kemudian yang kedua, ketepatan waktu ya. Tadi yang pertama proses pengiriman sudah, kemudian
ketepatan waktu. Sistem komunikasi harus menyediakan garansi ketepatan waktu sampainya data pada tujuan. Ya, bisa jadi si penyedia ya sistem komunikasi ini harus bisa menjamin atau memberi garansi ketepatan waktu. Ya, baik analogi ataupun manajemen quality of service-nya. Jadi harus benar-benar bergaransi. Jangan sampai mulur waktunya, harus tepat. Kemudian yang ketiga, keakuratan ya. Keakuratan ini memiliki pengertian bahwa data yang ditransmisikan harus sama dengan data yang diterima oleh receiver. Jadi keakuratan ini data yang dikirimkan oleh sender atau pengirim harus sesuai, harus sama persis yang diterima oleh receiver. Tidak boleh misalkan ngirim data dari awal seperti ini, pas sampainya ada yang kurang, itu kurang ini yang sangat mempengaruhi komunikasi data. Kemudian yang keempat, jitter. Nah, jitter ini merupakan kategori keterlambatan yang beragam pada beberapa kasus komunikasi data. Jadi jitter ini jeda atau berhenti sejenak lah. Kalau kita jeda bingung berhenti sejenak pada beberapa kasus komunikasi data. Misalnya berupa teks akan berbeda dengan data audio dan video. Jadi kalau misalkan kita ngirim data teks sekian detik, kemudian dibandingkan dengan mengirim video atau audio dengan sekian detik, itu ada perbedaan. Itu namanya jitter, atau jedanya itu berapa lama gitu ya. Itu hal yang mempengaruhi komunikasi data. Kemudian ada berapa data yang ditransmisikan dalam jaringan ya. Jadi ada berapakah data yang bisa ditransmisikan dalam jaringan. Yang tadi udah sampaikan, data itu ada dua ya, sinyal digital dan sinyal analog. Nah, sinyal digital di sini merupakan gelombang data yang dipancarkan dalam bentuk pulsa yang mereferensikan tinggi rendahnya sebuah tegangan yang hanya memiliki dua nilai keadaan, yaitu 0 dan 1 atau bilangan digit. Jadi sinyal digital ini sebuah sinyal yang dipancarkan dalam bentuk pulsa. Ini bukan pulsa telepon ya, tapi pulsa sinyal yang mereferensikan tinggi rendahnya sebuah tegangan, dan ini memiliki nilai 0 dan 1 atau bilangan digit ya, itu digital. Kemudian yang kedua, sinyal analog. Nah, sinyal analog merupakan data yang ditransmisikan dalam bentuk gelombang sinusoidal secara kontinu yang mengandung informasi tertentu. Jadi ini di sinyal analog ini data yang dikirimkan ya dalam bentuk gelombang sinusoidal secara kontinu, secara terus-menerus yang mengandung informasi tertentu. Jadi data ada dua, kemudian kita mengenal sinyal digital, sinyal analog. Itu yang bisa ditransmisikan ke dalam jaringan. Nah, kemudian ketika kita menggunakan sinyal analog, ada dua yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah amplitudo, yang kedua adalah frekuensi. Nah,
Amplitudo sendiri adalah tinggi rendahnya sebuah gelombang dalam aliran sinyal analog. Ya, jadi amplitudo tinggi rendahnya, naik turunnya ya, sebuah gelombang aliran sinyal analog. Kemudian frekuensi merupakan banyaknya getaran atau gelombang per detik dalam sinyal analog. Jadi bisa dihitung berapa detik, berapa getaran. Itu hal yang perlu diperhatikan dalam sinyal analog. Nah, kemudian kita bentuk sinyal analog dan sinyal digital sangat berbeda. Jika sinyal digital dia sudah rapi ya, tidak melengkung dan sudah terarah, sedangkan untuk sinyal analog dia masih bebas, masih masih bebas bergelombang. Tapi kalau sinyal digital sudah rapi. Nah, itu mengenai materi karakteristik komunikasi data. Itu saja untuk kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.